Menpora beberkan alasan rencana gelar laga uji coba Timnas Indonesia lawan Uruguay. Media Cina sindir Timnas Indonesia hanya menang mahal, tak jadi masalah serius untuk tim Dragons. Cina dapat tambahan amunisi baru jelang. Lawan Timnas Indonesia, Justin Hubner bakal duel dengan mantan seniornya. Media Vietnam ikut soroti Mees Hilgers yang disebut bodoh usai bela Timnas Indonesia. Jordi Amat menolak tua, siap bersaing di Timnas Indonesia untuk lawan Cina dan Jepang. PSSI akhirnya buka suara Elkan Bagot. Tidak dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Menpora beberkan alasan rencana gelar laga uji coba Timnas Indonesia lawan Uruguay. Dito Aryo Tejo tiba-tiba mengungkapkan bahwa Uruguay ingin mengadakan pertandingan persahabatan melawan Timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan setelah ia bertemu dengan Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, Cristina González, dalam peringatan hubungan diplomatik ke-60 kedua negara. Peringatan hubungan Indonesia dan Uruguay akan mencapai 60 tahun pada 2026. Untuk itu, Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa untuk mempererat hubungan antara kedua negara ini diharapkan salah satunya dari bidang olahraga. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini, Duta Besar Uruguay untuk Indonesia bertemu dengan Menpora untuk menjajaki kerja sama keolahragaan termasuk sepak bola. Niat baik dari Dubes Uruguay untuk Indonesia itu pun disambut baik oleh Dito Aryo Tejo. Christian González sebelumnya mengaki bahwa Menpora akan mengarahkan ini kepada PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia. González sebelumnya mengatakan bahwa untuk formatnya kan diserahkan kepada PSSI, apakah nantinya bisa digelar dalam bentuk FIFA Matchday ataupun pertandingan persahabatan biasa. Menurutnya, rencana ini bisa baik untuk Timnas Indonesia meningkatkan ranking FIFA nantinya, sehingga ia menunggu kabar baik ke depannya. Sementara Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa hubungan kedua negara baik, sehingga diharapkan program ke depannya bisa menciptakan banyak generasi pemain bola ke depannya. Politisi Golkar tersebut mengatakan bahwa alasan digelarnya rencana uji coba antara Timnas Indonesia melawan Uruguay nanti bisa lebih mempererat kerja sama kedua negara ke depannya. Untuk itu, Menpora menyambut baik ajakan dari Uruguay terkait uji coba ini meski akan diarahkan kepada PSSI terlebih dahulu. Lebih lanjut, Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa Uruguay pun menganggap Indonesia sebagai salah satu prioritas mereka. Bahkan dalam bidang olahraga, Uruguay menawaskan untuk mengadakan kegiatan nantinya. Dito pun mengaku bahwa kedua negara menerima tantangan untuk menggelar kegiatan olahraga Indonesia juga di Uruguay. Bahkan Indonesia bakal mempromosikan olahraga pencaksilat di sana dengan harapan nantinya bisa dipertandingkan di Olimpiade Los Angeles 2028. Tak lagi fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Timnas Indonesia, Jepang siapkan laga kontra Meksiko dan Amerika Serikat. Setelah memastikan tiket lolos ke Piala Dunia 2026, pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu pun telah berbicara soal rencana menatap dua laga sisa. Jepang langsung mempersiapkan rencana untuk menghadapi laga persahabatan internasional pada bulan September 2025. Tim berjuluk Samurai Biru setelah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026, mereka langsung mempersiapkan pertandingan melawan tim tuan rumah ajang 4 tahunan tersebut melawan Meksiko di Oakland pada 6 September 2025. Kemudian mereka bakal menghadapi Amerika Serikat di Columbus pada 9 September 2025. Hajime Moriyasu mengaku bahwa pertandingan persahabatan melawan Meksiko dan Amerika Serikat ini bisa menjadi persiapan yang baik buat Jepang untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Ini karena ajang 4 tahunan ini bakal digelar di 3 negara yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Kami berterima kasih atas pertandingan persahabatan yang dapat kami selenggarakan, yang akan memungkinkan kami untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk turnamen, ujar Hajime Moriyasu, sebagaimana dikutip dari media Jepang Soccer King.
kami harus melakukan perjalanan antar tempat. Dan ketika Anda berpikir tentang turnamen yang sebenarnya, saya pikir perjalanan adalah faktor besar dalam menjaga kondisi kami. Jadi, saya pikir kami akan mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang permainan dengan mengalaminya di sini, ucapnya. Pelatih berusia 56 tahun tersebut mengaku apabila menjalani pertandingan melawan tim tuan rumah bisa memiliki gambaran lebih jelas. Bukan hanya soal menghadapi Meksiko dan Amerika Serikat, tetapi tim bakal bisa merasakan perbedaan cuaca dan faktor lainnya. Menurutnya, apabila tim bisa menjalani aktivitas di negara-negara tersebut, para pemain pun bisa merasakan atmosfernya. Karena kami akan bermain di negara tuan rumah, saya ingin memikirkan apa yang harus dilakukan di lapangan dan bagaimana melakukan aktivitas tim sehingga kami dapat merasakan atmosfer tersebut, kata Hajime Moriyasu. Hajime Moriyasu menilai bahwa laga melawan Meksiko maupun Amerika Serikat bakal menjadi pengalaman yang bagus. Apalagi Amerika Serikat saat ini ditukangi oleh Mauricio Pochettino, sehingga ia pun tertarik dengan taktik dan strategi dari sang pelatih. Begitu juga dengan pelatih Meksiko Javier Aguirre, ia tertarik dengan taktik juru taktik tersebut. Mereka adalah lawan yang bagus untuk kami menangkan di pentas dunia, jelas Hajime Moriyasu. Mereka memiliki banyak pemain yang aktif di pentas dunia dan mereka dilatih oleh pelatih terkenal di dunia, jadi saya harap kami bisa belajar banyak, termasuk secara taktis dan mempengaruhi diri kami, tuturnya. Media Cina sindir timnas Indonesia hanya menang mahal, tak jadi masalah serius untuk tim Dragons. Duel kedua tim akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni mendatang. Media asal Cina, 163.com, ikut memberikan sorotan terkait komposisi skuad kedua tim. Mereka menilai bahwa Indonesia membawa tim yang diisi banyak pemain mahal yang membuat perbedaan jauh dari kedua tim. Dilansir dari Transfermarkt, skuad Garuda memiliki nilai pasar sebesar 651 miliar. Di sisi lain, Cina pada pemanggilan terakhir membawa tim yang memiliki nilai 244 miliar. Tentunya, ini akan jadi perhatian untuk pertemuan kedua tim. Dari tim Indonesia yang mengumumkan daftar 32 pemain, terdapat 19 pemain naturalisasi, di samping 3 pemain lokal Indonesia yang akan bertahan. Nilai total tim hampir 38 juta euro. Di mana 10 orang nilainya mencapai lebih dari 1 juta euro. Sebaliknya, nilai total pemain sepak bola nasional sekitar 15 juta euro. Tim bernilai lebih dari 1 juta euro, hanya Sergio dan Wule 2 orang. Sebagian besar pemain lain dalam harga 40 sampai 90 juta euro, tulis laporan 163.com. Menariknya, data tersebut tidak akan menjamin tim tuan rumah bisa menang dengan mudah. Pasalnya, pada pertemuan terakhir skuad Garuda justru kesulitan saat melawan China. Hal tersebut yang membuat harapan tim Dragons masih ada meski kemenangan akan jadi misi yang sulit. Meskipun tim Indonesia memiliki sejumlah besar pemain naturalisasi, tidak ada pemain yang sangat luar biasa. Pada kenyataannya, perbedaan level keseluruhan dengan periode tahun lalu melawan tim sepak bola nasional tidak terlalu besar. Lanjutnya, kedua tim tentu akan datang dengan kondisi yang berbeda pada bulan Juni nanti. Cina dalam misi tinggi untuk bisa menang dan mengambil 1 slot lolos ke putaran keempat. Ini yang membawa mereka dihadapkan pada misi wajib menang di markas Indonesia. Tahun lalu, tim sepak bola nasional menang 2-1 atas tim Indonesia dalam pertandingan tersebut. Kedua tim memulai perbandingan harga pemain sekitar 5,1 juta euro hingga 18,7 juta euro. Meskipun tim Indonesia dalam harga pemain jelas di depan, tetapi pada akhirnya masih kalah dari tim sepak bola nasional. Tutupnya, Cina dapat tambahan amunisi baru jelang. Lawan timnas Indonesia, Justin Hubner bakal duel dengan mantan seniornya. Jelang menghadapi timnas Indonesia ini, Cina pun akhirnya mendapat kabar baik karena pemain Yang Mingyang
dipastikan sudah mendapat persetujuan dari FIFA pengajuan perpindahan federasi. Yang Mingyang dari Swiss ke Cina pun akhirnya sudah disetujui, sehingga ini menjadi kabar baik buat tim asuhan Branko Ivankovic. Baru pagi ini, menurut laman perubahan asosiasi FIFA, gelandang Cheng Durongcheng Yang Mingyang telah menyelesaikan perpindahan keanggotaan pada 19 Mei dari Asosiasi Sepak Bola Swiss ke Asosiasi Sepak Bola Tiongkok. Tulis media Cina 163. Dengan persetujuan perpindahan federasi Yang Mingyang dari Swiss ke China, pemain berusia 29 tahun tersebut pun berpeluang membela tim saat melawan timnas Indonesia. Bahkan media Cina cukup percaya diri mantan pemain Wolverhampton Wanderers tersebut bakal bisa bermain memperkuat Cina saat melawan timnas Indonesia dan Bahrain nantinya. Ini berarti bahwa Yang Mingyang telah memperoleh konversi untuk mewakili tim nasional Cina. Tulis 163. Seperti yang diharapkan, Yang Mingyang pasti akan terpilih dalam daftar pelatihan baru tim sepak bola nasional yang akan segera diumumkan. Media Cina cukup percaya diri Yang Mingyang bakal masuk daftar pemain untuk menghadapi timnas Indonesia. Apabila Yang Mingyang nantinya bisa bermain membela Cina dalam laga menghadapi skuad Garuda, mantan pemain Jumila tersebut memiliki peluang untuk berduel dengan mantan juniornya di Wolverhampton Wanderers atau yang sering dikenal Wolves, yakni Justin Hubner. Sebagaimana diketahui, Justin Hubner sampai saat ini masih menjadi pemain Wolves. Sedangkan Yang Mingyang diketahui pernah memperkuat klub asal Inggris tersebut pada tahun 2018 dan 2020. Justin Hubner diketahui telah bermain di Wolves sejak 2020, sehingga pemain berusia 22 tahun tersebut pernah menjadi junior dari Yang Mingyang. Kedatangan Yang Mingyang tidak diragukan lagi akan sangat membantu dan memperbaiki kekurangan utama tim sepak bola nasional. Tulis 163. Bahkan ia dipercaya bakal bisa dan cocok dengan gaya permainan atau taktik dari Branko Ivankovic. Media Vietnam ikut soroti Mees Hilgers yang disebut bodoh usai bela timnas Indonesia. Komentator sekaligus mantan pemain FC Twente Kenneth Perez belum lama ini mengkritik keras Mees Hilgers hingga menyebutnya bodoh setelah berstatus sebagai pemain timnas Indonesia. Mantan pemain asal Denmark Kenneth Perez diketahui belum lama ini mengkritik keras Mees Hilgers seusai pertandingan Ajax Amsterdam versus FC Twente di Johan Cruyff Arena. Dalam laga tersebut, FC Twente kalah telak 0-2 dari Ajax Amsterdam. Kekalahan itu membuat Kenneth Perez merasa tak puas dan ia melontarkan kritikan kepada Mees Hilgers. Ia tak puas dengan penampilan pemain timnas Indonesia itu karena pada babak pertama, gol Ajax tercipta karena kesalahan Mees Hilgers. Bahkan Kenneth Perez tak segan menyebut Mees Hilgers bodoh karena kesalahan yang ia buat. Gol itu berasal dari pelanggaran. Maaf untuk mengatakannya, si bodoh Hilgers, ujar Perez, sebagaimana dilansir dari Football Premier. Media Vietnam Soha pun ikut menyoroti soal kritik keras komentator ESPN tersebut. Menurutnya, pemain termahal di Asia Tenggara tersebut harus menghadapi amukan. Mees Hilgers, pemain termahal di Asia Tenggara, menghadapi amukan klub Twente karena melakukan kesalahan besar yang menyebabkan kekalahan klub. Tulis Soha. Media Vietnam ini juga menyoroti bagaimana aksi Mees Hilgers. Bahkan mereka ikut menyoroti soal pernyataan keras Kenneth Perez. Pasalnya, komentator ESPN itu menyebut bahwa Mees Hilgers berubah setelah menjadi bagian timnas Indonesia. Perez memang menyebut bahwa Mees Hilgers seperti lupa diri dan merasa menjadi bintang, sehingga gol pertama tersebut mencerminkan dirinya. Entah apa yang terjadi padanya sejak menjadi pemain internasional untuk Indonesia, kata Perez. Ia pikir ia bintang dunia, lihat betapa kuatnya aku. Namun, ia selalu kalah dalam duel dengan pemain Ajax Brian Brobby, jelasnya. Pernyataan Perez itu membuat media Vietnam pun tertarik dengan Mees Hilgers. Media Vietnam bahkan membuat artikel dengan judul "Bek Timnas Indonesia dinaturalisasi karena berkhayal bodoh". Dalam artikel tersebut, media Vietnam ini membahas pernyataan dari Perez di media Belanda. Mereka menyoroti soal Mees Hilgers yang dinilai berkhayal menjadi pemain bintang.
Situasi ini yang disebut Perez bahwa Mace Hilgers merasakan dirinya bintang sehingga tak tampil bagus. Pasalnya, kritikan yang diberikan kepada Hilgers memang keras, sehingga pemain timnas Indonesia tersebut disebut tak waras. Terlepas dari penampilan Mace Hilgers yang menerima banyak kritikan tersebut, Lima fakta DPMM FC, klub pilihan Ramadan Sananta yang bikin tolak Persija. DPMM FC mengumumkan dalam web resmi klub bahwa telah mengamankan jasa Ramadan Sananta. DPMM FC telah mengamankan pemain kuota ASEAN karena Ramadan Sananta telah setuju untuk bergabung dengan klub Brunei Darussalam. Tulis pernyataan klub pada 19 Mei 2025. Ramadan mendapat beberapa tawaran dari beberapa tim besar Indonesia, tetapi pilihan pertamanya selalu ke DPMM FC dari Brunei Darussalam. Berikut fakta-fakta DPMM FC, klub Brunei milik Crown Prince of Brunei, Prince Al-Muhtadi Billah. DPMM FC menjadi klub profesional pada 2000, awalnya adalah tim college pada 1994. Klub tersebut saat ini dimiliki oleh anggota kerajaan, Crown Prince of Brunei, Prince Al-Muhtadi Billah. Bermain di Liga Malaysia, DPMM FC sempat bermain di Liga Malaysia pada 2005 hingga 2008. Sebelumnya, DPMM bermain di Liga Domestik Brunei. Bermain di Singapura periode pertama. DPMM FC pertama kali bermain di Liga Singapura pada 2009. Klub tersebut sempat mendapatkan suspensi akibat FIFA menangguhkan Federasi Sepak Bola Brunei karena campur tangan pemerintah dalam urusannya. Pada 2012, DPMM FC bergabung lagi di Liga Singapura setelah suspend dicabut. DPMM FC kemudian sukses menjuarai Liga Singapura 2015. DPMM FC juga menjadi juara Liga Singapura musim 2019. Pada 2021, mereka mundur dari Liga Singapura dan kembali ke Liga Brunei. Periode kedua di Singapura, 2023 sampai 2025. DPMM kembali ke Liga Singapura sejak 2023. Pada Liga Singapura musim 2025, DPMM finish di posisi ke-6 dengan 41 poin. Di Piala Singapura, Singapore Cup, 2024 sampai 2025, DPMM saat ini berhasil mencapai semifinal. Mereka akan melawan Lion City Sailors pada 21 Mei dan 27 Mei 2025. DPMM bermain di Liga Malaysia 2025-2026. DPMM akan bermain di Liga Malaysia 2025-2026. Jordi Amat menolak tua, siap bersaing di Timnas Indonesia untuk lawan Cina dan Jepang. Jordi masuk dalam daftar 32 pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan TC di Bali untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert kali ini memanggil 5 pemain untuk bertugas sebagai bek. Selain Jordi, ada Jay Itzes, Justin Hubner, Mace Hilgers, dan Rizky Ridho. Tentunya, ini akan membuat persaingan untuk mendapatkan caps timnas semakin sengit. Jordi Amat senang mendapatkan panggilan ke timnas lagi. Apalagi, tugasnya bersama Johor Darul Takzim sudah selesai dan siap segera bergabung ke TC. Dia memiliki waktu yang cukup panjang untuk bisa segera beradaptasi dengan tim. Apalagi, timnas Indonesia memasang target tinggi pada bulan Juni nanti. Kembali bertugas, tulis Jordi Amat. Pemain berusia 33 tahun ini menyadari bahwa skuad Garuda akan dihadapkan pada laga yang krusial. Bermain melawan Cina akan jadi sarana untuk mendapatkan 3 poin sebelum mereka bertandang ke markas Jepang. Pertandingan besar di depan mata melawan Cina dan Jepang untuk ronde 3. Mari kita buat ini menjadi penting. Tutupnya. Sementara itu, Jordi sempat mendapatkan panggilan untuk laga bulan Maret lalu. Namun, dia hanya berada di bangku cadangan dan tidak mendapatkan menit bermain. Caps terakhirnya bersama skuad Garuda tercipta saat pertandingan kandang melawan Jepang pada tahun lalu yang berakhir dengan skor 0-4 saat itu. Hadirnya Jordi menjadi sinyal bahwa Patrick Kluivert lebih mengandalkan pemain-pemain yang sudah berpengalaman untuk berada di tim.
Sebelumnya, nama Muhammad Ferrari yang juga bertugas di posisi bek harus terdepak dari pemanggilan bulan Juni nanti. Hal tersebut cukup rasional karena mereka dituntut untuk mendapatkan hasil maksimal dan tentu membawa pemain muda akan lebih beresiko. Selain itu, Jordi adalah sosok senior di timnas dan diharapkan bisa menyatukan semua pemain. PSSI doakan kesembuhan Ragnar Oratmangoen yang terkena virus sudah 2 bulan lamanya. Hal itu disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Ragnar Oratmangoen tidak dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Penyerang berusia 27 tahun itu absen dalam pertandingan melawan Cina dan Jepang. Patrick Kluivert sebelumnya sudah memanggil 32 pemain ke Timnas Indonesia. Sebagai gantinya, Patrick Kluivert memanggil Stefano Lillipali. Adapun Ragnar Oratmangoen dikabarkan sedang sakit. Sakitnya itu cukup lama dan sudah berjalan 2 bulan lamanya. Pemain FC Vidender itu juga sudah absen lama dalam pertandingan di Liga Belgia. Meski begitu, tidak diketahui penyakit apa yang melanda Ragnar Oratmangoen. Kepada awak, media termasuk Arya Sinulinga mengatakan bahwa Ragnar Oratmangoen sudah konfirmasi ke PSSI. Dalam pesannya, Ragnar Oratmangoen harus beristirahat. Ragnar Oratmangoen ini sudah menyampaikan ke kami bahwa dia sakit. Dia harus ada proses penyembuhannya, kata Arya Sinulinga. Arya Sinulinga mencoba mengerti dengan kondisi yang dirasakan oleh Ragnar Oratmangoen. PSSI berharap dan berdoa agar pemain keturunan itu bisa segera sembuh. Ragnar Oratmangoen juga sudah memberikan pernyataan resmi di Instagram. Ia meminta maaf kepada supporter Timnas Indonesia karena tidak bisa bertanding dalam pertandingan melawan Cina dan Jepang. Dijadwalkan Timnas Indonesia akan melawan Cina pada laga ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora, Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat selanjutnya. Tim Merah Putih akan berjumpa Jepang pada laga ke-10 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Panasonic Suita, Osaka. Kesehatan sangat penting. Sehingga kami mendukung Ragnar Oratmangoen untuk istirahat, kata Arya Sinulinga. PSSI akhirnya buka suara Elkan Bagot. Tidak dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Hal ini dikatakan secara langsung oleh anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulinga. Kepada awak, media Arya Sinulinga memahami kondisi yang tengah ramai di media sosial saat ini, perihal Elkan Bagot. Kata Arya Sinulinga, keputusan ini ada di tangan Elkan Bagot. Elkan Bagot sudah sangat lama tidak membela Timnas Indonesia sejak 2023. Masyarakat Indonesia berharap Elkan Bagot bisa membela Timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Angin segar pun datang ketika diketahui Elkan Bagot sudah berada di Bali sebelum Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan, TC. Namun ternyata tidak ada nama Elkan Bagot di 32 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Pecinta sepak bola Indonesia pun kecewa. Lantas, apa penyebabnya? Ya lagi ramai membahas Elkan Bagot. Elkan Bagot ini sudah lama kami tanya. Dia sudah mengatakan bahwa ingin fokus bersama klubnya, kata Arya Sinulinga. Elkan Bagot saat ini sudah tidak lagi berseragam Blackpool FC. Status peminjamannya sudah selesai dan dikembalikan lagi ke Ipswich Town. Arya Sinulinga tidak bisa menekan Elkan Bagot yang memilih fokus ke klubnya ketimbang membela Timnas Indonesia. Kata Arya Sinulinga, PSSI mencoba mengerti situasi pemain saat ini. Jadi, kami serahkan itu semua kepada Elkan Bagot sebagai pemain. Kami hargai Elkan Bagot yang ingin fokus di klub walau lagi libur. Kami berikan keleluasaan bagi pemain untuk fokus di sana, kata Arya Sinulinga. Arya Sinulinga tidak masalah Elkan Bagot batal membela Timnas Indonesia pada 5 dan 10 Juni 2025. Sebab masih ada beberapa pemain yang berposisi di lini belakang. Kami juga melihat di posisi bek ada Jay Idzas dan Rizky Ridho. Mereka cukup kuat juga. Jadi kami beri semangat untuk Elkan Bagot, tutup Arya Sinulinga.
Almere City degradasi, apakah pemain timnas Indonesia Tom Hei OTW ke Jakarta atau Bali? Lantas kemana perginya pemain timnas Indonesia itu? Belum diketahui apakah Tom Hei masih akan memperpanjang kontraknya bersama klub asal Belanda itu atau tidak. Sebab Almere City terdegradasi dari kompetisi kasta tertinggi sepak bola Belanda. Tom Hei tentu saja harus segera mencari klub baru. Sambil menunggu Tom Hei mencari klub baru, ia harus segera membela timnas Indonesia. Tom Hei dipastikan akan terbang dari Belanda ke Jakarta terlebih dahulu. Setelah itu, pemain berusia 30 tahun tersebut akan terbang dari Jakarta ke Bali. Tom Hei ke Bali untuk mengikuti pemusatan latihan TC Timnas Indonesia. Ya, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memanggil 32 pemain untuk menjalani TC di Bali. TC itu sebagai persiapan Timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang. Dijadwalkan Timnas Indonesia akan melawan Cina pada laga ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada laga ke-10 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Panasonic Suita, Osaka. Tom Hei senang bisa membela Timnas Indonesia. Pemain berdarah Belanda itu sudah tidak sabar membela Timnas Indonesia melawan Cina. Apalagi Timnas Indonesia akan didukung penuh oleh ribuan suporternya. Seminggu lagi mengenakan jersey Timnas Indonesia di SUGBK, kata Tom Hei. Setelah nanti membela Timnas Indonesia, Tom Hei baru akan memikirkan klub barunya. Kabarnya ada beberapa klub asal Indonesia yang tertarik kepada Tom Hei. Pelatih FC Twente kabarkan kondisi terkini bek timnas Indonesia Mees Hilgers. Joseph Osting menjelaskan bahwa Mees Hilgers memang dalam kondisi cedera. Ini yang membuat bek timnas Indonesia tersebut kurang maksimal di laga tersebut. Menurutnya, Mees memiliki masalah di bagian hamstring dan akhirnya membuat dia hanya bermain satu babak. Dia juga tidak bermain bagus dan dia tahu itu. Tetapi dia juga mengalami ketegangan pada hamstringnya, kata Joseph Osting dilansir dari laman Twente Insight. Tim pelatih menilai bahwa pemain berusia 24 tahun tersebut merasa kurang nyaman saat di lapangan. Ini yang membuat dia bermain kurang fokus dan akhirnya membuat kesalahan sendiri. Dia menilai bahwa Mees memang butuh istirahat untuk melakukan pemulihan saat ini. Itu sebagian ada hubungannya dengan itu. Tetapi lebih karena pangkal pahanya yang kaku. Lanjutnya, Joseph menyadari bahwa Twente memang saat ini sedang dilanda cedera. Selain Mees, ada Bart van Rooij yang keluar lapangan dengan kondisi cedera di laga tersebut. Tentunya, ini menjadi perhatian karena mereka akan menjalani laga playoff melawan NEC Nijmegen pada 22 Mei mendatang. Mereka butuh kemenangan agar bisa menuju final dan mendapatkan satu tiket ke Piala Eropa. Twente tentu harus turun dengan tim terbaiknya agar bisa mencapai misi ini. Ini bukan sebuah alasan, tetapi kami masih memiliki beberapa rasa sakit dan nyeri di sana-sini. Ketika kami kembali ke Hengelo, kami akan duduk dan melihat bagaimana rasa sakit kecil itu. Biasanya Anda harus menunggu 1 hari untuk itu, tutupnya. Media Belanda. Sebut asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor masuk radar Ajax Amsterdam. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor dikabarkan mulai jadi bidikan klub raksasa Liga Belanda, Ajax Amsterdam. Alex kembali mencuat di kancah sepak bola Belanda setelah media terkemuka Voetbalzone memasukkannya ke dalam daftar 11 pelatih yang mampu menggantikan Francesco Varioli di Ajax Amsterdam. Pastoor dinilai sebagai sosok potensial untuk mengisi kursi panas di klub raksasa Eredivisie tersebut. Seperti diketahui, Pastoor menjadi salah satu pelatih yang diakui kehebatannya di Belanda. Dalam artikel tersebut, Voetbalzone merinci perjalanan karier pelatih berusia 57 tahun itu, termasuk masa tugasnya di Almere City dan keputusan mengejutkannya untuk bergabung dengan Patrick Kluivert di Indonesia. Alex Pastoor ingin mengambil cuti panjang setelah meninggalkan Almere City musim panas lalu.
Namun, hal itu tidak berlangsung lama karena ia kini bekerja sebagai asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, tulis Voetbalzone. Kiprah Pastoor bersama Almere City memang cukup menonjol. Ia berhasil membawa klub tersebut tampil kompetitif di Eredivisie sebelum memutuskan mundur pada musim panas 2024. Ketertarikan media Belanda terhadapnya tak lepas dari ambisinya yang sempat diungkapkan secara terbuka pada tahun lalu. Tahun lalu, Pastoor bermimpi kepada Algemeen Dagblad tentang pekerjaan di Ajax Amsterdam, tulis Voetbalzone. Bahkan, Pastoor sempat menyampaikan keyakinannya bahwa dirinya bisa menciptakan sesuatu yang besar jika bekerja sama dengan Michael Reiziger, mantan pemain dan asisten pelatih Ajax. Biarkan saya dan Michael Reiziger bermain bersama di Ajax dan kami akan benar-benar menghasilkan sesuatu yang hebat, ujar Pastoor kala itu. Namun, ia juga mengakui bahwa belum ada tanda-tanda Ajax akan mendekatinya dalam waktu dekat. Saya tidak punya firasat bahwa Ajax akan mendatangi saya, tambahnya. Kehadiran Pastoor di Timnas Indonesia memang menjadi kejutan tersendiri bersama dengan Danny Lanzaat dan Gerald van Aanburg. Penunjukannya sebagai asisten Patrick Kluivert memperlihatkan bahwa proyek pengembangan sepak bola Indonesia kini menarik perhatian para pelatih Eropa berpengalaman. Meski belum ada pernyataan resmi dari Ajax mengenai kandidat pengganti Farioli, masuknya nama Alex Pastoor ke dalam wacana tersebut menunjukkan reputasinya yang terus diperhitungkan di negeri asalnya. Jika kesempatan itu datang, bukan tidak mungkin kiprahnya di Asia menjadi batu loncatan menuju panggung utama di Eropa kembali. Namun saat ini, Alex Pastoor sedang fokus membangun kejayaan untuk Timnas Indonesia menuju Piala Dunia bersama tim kepelatihan asal Belanda.